Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Misha Widianti. Di sini saya akan menjabarkan tentang perjalanan pendidikan di Indonesia dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Maya Nurhayati, MPD. Ki Hajar Dewantara dengan nama asli Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Perjalanan pendidikan Indonesia dimulai dari tahun 1816. Terdapat sekolah bangsa Eropa. Di situ pendidikan hanya melibatkan pada aspek intelektualitas, individualitas, dan materialitas. Lalu yang kedua, pada tahun 1854 terdapat sekolah kabupaten dan bumi putra dengan tujuan mendidik calon pegawai dengan cara diajarkan membaca, menulis, dan berhitung seperlunya untuk membantu usaha dagang perusahaan Belanda. Lalu yang ketiga, pada tahun 1908 lahirlah Budi Utomo. Mulai terjadilah revolusi di bidang pendidikan. Selanjutnya yang keempat, pada tahun 1912 muncullah R.A. Kartini dan D. Wahidin Sudirohusodo yang memperjuangkan pendidikan. Dan yang kelima, pada tahun 1922 lahirlah Taman Siswa yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa menerapkan sistem AMO agar peserta didik mampu mengembangkan daya cipta, rasa, dan karsa yang seimbang. Pokok pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Lalu yang kedua, anak-anak tumbuh dengan kodratnya yang unik. Yang ketiga, budi pekerti, cipta, rasa, karsa, dan olahraga. Yang keempat, berorientasi kepada peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini, berpusat pada peserta didik dapat mengkonstruksi pemahaman diri sendiri. Guru harus menyiapkan dan melatih peserta didik bukan hanya sekedar dari pengetahuan saja, tetapi juga keterampilan yang mereka butuhkan. Selanjutnya, praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan adalah: yang pertama, terdapat kesenjangan pendidikan antara desa dan kota meliputi fasilitas. Contohnya seperti SDM pendidik, penerapan kurikulum yang belum sesuai dengan semestinya. Dengan hal ini menyebabkan situasi kelas belum kondusif. Lalu yang kedua, pelaksanaan pendidikan siswa harus berperan sebagai subjek, namun pada kenyataannya masih sebagai objek. Lalu yang ketiga, terlalu fokus pada standarisasi atau fokus pada hasil, bukan kepada proses. Jadi di sini siswa sering sekali dipandang bagaimana hasilnya, tapi tidak dilihat dari segi prosesnya. Lalu yang keempat, dampak negatif teknologi. Banyak sekali dampak-dampak negatif teknologi pada zaman saat ini. Lalu yang kelima, hak-hak siswa belum terpenuhi.
seperti contohnya ruang kebebasan berkreativitas. Lalu yang keenam, kurikulum tidak sesuai dengan kebutuhan dan fase perkembangan siswa. Adakah model-model pendidikan saat ini yang Anda lihat dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik? Ya, ada. Contohnya, model-model pendidikan ini berfokus pada pendekatan yang lebih humanis, fleksibel, dan memberdayakan siswa untuk mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, serta belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Contohnya adalah seperti model Project Based Learning atau bisa disebut dengan PJBL P5 yang dalam pelaksanaannya harus didukung oleh semua pihak agar dapat melepaskan belenggu. Model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik adalah: yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Lalu yang kedua, pembelajaran berbasis teknologi digital, sehingga siswa dapat mengikuti perkembangan zaman pada saat ini. Lalu yang ketiga, penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau juga bisa disingkat dengan PBL.